Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik, amin. Kita percaya bahwa keberadaan kita pada pagi hari ini kebaikan Tuhan. Panjang minggu ini, panjang bulan ini kita melihat. Saya percaya kita datang pada pagi hari bahwa kita mau menyanyikan pujian dan pujian. Kita mau belajar beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang bangkit. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari datang di hadapan, bahwa setiap kehidupan kami, hati Bapa yang terbaik kami berikan kepada Engkau Tuhan. Kami berterima kasih buat segala berkat, buat segala anugerah, buat segala pertolongan yang anugerahkan atas keluarga kami, atas pekerjaan dan usaha kami bersyukur. Dan saat pagi hari ini datang kepada Tuhan, tujuan kami mau dengan setiap pujian kami, dengan setiap penyembahan kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan, belajar beri yang terbaik untuk kami. Minta Allah Roh Kudus akan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Setiap intimidasi kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami Tuhan, kami mau tolak, hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya otoritas Allah yang akan memberkati, akan menolong, yang akan hari ini. Kasih Tuhan. Saudara, sebagai ucapan syukur pada Tuhan, kita sebab Tuhan baik, bahwasanya setiamu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, katakan haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik Yesus, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagimu Tuhan, bagi Dia Engkau Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuat Tuhan, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa.
kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, benar Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Sebab Tuhan, haleluya, bahwasanya untuk selamanya. Haleluya. Sebagai penyembahan kita Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Amin Tuhan. Haleluya. Yes, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu. Sebab Tuhan baik, yes, bahwasanya untuk selamanya. Haleluya Tuhan, bahwasanya untuk bahwasanya untuk amin Tuhan. Yes, kasih setianya. Haleluya, haleluya Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan kasih setianya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bawa kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Limpah dengan syukur sebab Tuhan Engkau baik. Haleluya. Kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat. Amin Yesus. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bawa korban syukurku. Amin Tuhan. Yes, haleluya. Syukur bagimu Yesus. Dan hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempatku, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur sebab Tuhan kami bawa korban syukur kami Tuhan. Ku bawa
menyembah Kau Tuhan. Kami puji Kau Allah di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa bersembah. Baik Tuhan, kami mau akan kepada Kau Raja di atas segala raja. Yang ku berkenan penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Tuhan. Yesus. Barengan Sabtu akan Sabtu sebab Tuhan baik. Haleluya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan, haleluya, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Besarkan Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tetap tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita akan melangkah berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetia. Katakan Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami Tuhan. Amin Tuhan. Katakan Tuhan yang menuntun langkah kita. Yesus Kaulah Raja. Amin Tuhan. Kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagi. Katakan denganmu Tuhan, ku kan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Amin. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini dari awal. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Katakan Tuhan pemegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntunlah. Katakan Yesus Kaulah. Amin Tuhan. Kuasa berjaya. Sekali lagi Yesus, Yesus Kaulah Raja. Amin. Katakan
Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja. Amin Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Untuk selamanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Katakan kuasa-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Dengan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah. Amin Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan dari kemuliaan. Haleluya. Ya, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serukan nama Yesus. Haleluya. Serukan namanya Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Yes Tuhan. Katakan Engkau luar biasa. Amin. Perkasa, mulia. Haleluya. Katakan serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama Dia. Haleluya. Yesus nama, Yesus nama Dia. Yesus nama. Haleluya. Yesus nama Dia. Haleluya. Sorak-sorak untuk Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita mau katakan, serukan Yesus Tuhan. Dalam akan perkasa. Yesus serukan nama Yesus. Yesus Kau Tuhan. Yesus Kau Raja. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Haleluya. Yesus nama, Yesus nama, Yesus nama Dia. Yesus nama, Yesus nama, Yesus nama Dia. Yesus nama. Haleluya Tuhan. Kau nama di atas segala nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat kau
Kami percaya dalam nama Yesus akan bekerja. Haleluya. Engkau Allah yang maha tahu. Haleluya. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta, percaya dalam nama Yesus Bapak Ibu Saudara. Saat kita percaya Tuhan bekerja, amin, haleluya. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan, dengan imanmu katakan haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan, amin Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta, Engkau mendengar Tuhan. Amin, amin Tuhan. Amin Yesus. Saat bersyukur tuh, dengan imanmu Bapak Ibu Saudara katakan di hadapan Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Saat menangis Tuhan tahu. Amin Tuhan. Saat bersyukur Tuhan, katakan saat ku perlu Tuhan. Saat ku perlu Tuhan tahu. Saat ku minta Tuhan dengar. Yes, haleluya Tuhan. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Katakan saat Tuhan tahu. Saat percaya Tuhan bekerja. Ya Yesus. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sebelum kami percaya di dalam ucapan syukur, bahkan akan bahkan yang berbicara dengan apapun akan
Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu ini kasih Tuhan? Ada sukacita? Haleluya. Karena firman Tuhan katakan bersukacitalah di dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul dengan Jemaat Sehat Idaman Tuhan. Jemaat Sehat Idaman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pernah pacaran dan yang sudah pernah menikah, jangan sampai menikah bukan wanita idaman. Jangan sampai menikah bukan pria idaman. Jadi Bapak Ibu yang sudah bersuami istri, yang di samping Bapak Ibu adalah pria atau wanita idaman. Tetapi kalau yang sudah menikah, jangan sampai memiliki wanita idaman lain bagi bapak-bapak. Yang ibu-ibu jangan sampai memiliki laki-laki idaman lain. Itu tidak sehat. Oleh karena itu, mari yang siapapun yang sudah menjadi pasangan kita itu adalah idaman kita seumur hidup. Nah, jangan salah, yang bicara saya orang Kristen, saya orang percaya sama Tuhan Yesus, tetapi banyak perselingkuhan di mana-mana itu banyak. Jadi omong kosong. Nah, tema tahun ini Jemaat Gereja Karismata adalah membangun gereja atau jemaat atau keluarga yang sehat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kira-kira apa sih yang namanya sehat? Istilah sehat. Ada yang bantu saya, apa arti kata sehat? Tidak sakit. Apa lagi? Gak kurang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dapat arti kata sehat itu adalah keadaan baik secara fisik, secara mental, secara spiritual, dan juga secara sosial. Jadi kalau badan kita sehat, tunggu dulu, belum tentu kalau mentalnya nggak sehat, kalau spiritualnya juga nggak sehat, kalau siswa sosialnya nggak sehat, berarti tidak memiliki arti yang lengkap itu sehat. Lalu bagaimana supaya kita sehat? Supaya tubuh kita sehat, berarti kita harus makan yang memenuhi apa? Kalau zaman dulu istilah ada apa? 4, 5, sempurna. Saya sengaja saya tayangin makanan ini, gambar makanan, supaya nggak ngantuk. Karena saya bangun jam 1, setengah 2 nggak bisa tidur. Pertama gara-gara minum kopi. Saya jarang minum kopi. Dan kedua saya ingat, wah besok mau bermantu. Bantu saya supaya nggak ngantuk. Jadi dulu ada istilahnya ada 4 sehat, 5 sempurna. Tetapi kalau saat ini sudah nggak cocok di negara Indonesia. Kenapa? Di situ tidak disebut tentang keseimbangan. Jadi kalau bapak-bapak makan pokok yang terlalu banyak, lauk yang terlalu banyak, dan sayur terlalu banyak, dan semua kalau terlalu banyak itu tidak sehat. Dan juga 5 sempurna susu, nggak perlu. Kenapa ada makanan pengganti? Lalu yang berlaku sekarang apa? Yang berlaku ini, bahwa ada istilah tumpeng gizi seimbang dan isi piringku. Saya dapat ke istri saya ikut pelatihan kesehatan, kader kesehatan. Saya nguping aja di sebelah kamar. Saya juga bisa ikut tensi darah dengan manual. Jago daripada istri. Kalau saya nggak ikut pelatihan di Bandung. Kami juga ada program 1 juta mata kacamata plus.
bukan untuk orang-orang yang kami. Kami sekarang sedang kita periksa sambil melayani. Apa di sini bahwa kita bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tetapi adalah tumpeng isi seimbang dan isi piringku. Yang pilar pertama adalah makan dengan makanan yang beragam. Jangan makan lauk semua. Jangan makan yang berlemak berlebihan. Yang pilar kedua adalah harus biasakan. Pilar ketiga, kita harus melakukan kegiatan fisik yang rutin. Dan pilar yang keempat adalah kita harus cek berat badan. Beratnya enggak seimbang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini ada porsi-porsinya. Maaf ya, ini saja karena ini juga penting. Dan kita enggak sehat, kita enggak bisa lakukan. Makanan pokok adalah 3 sampai 4 porsi. Kemudian buah juga sayuran itu 3 sampai 4 porsi. Kalau buah itu adalah 2 sampai 3 porsi. Kemudian lauk pauk itu juga 2-3 sampai 2-3 porsi. Dan lemak, gula, garam itu secukupnya. Kalau ibu-ibu udah manis-manis, gak usah makan gula banyak. Di tubuh. Badannya besar, banyak lemaknya aja. Kalau makanan lauknya banyak bagi yang nggak punya lauk daripada makan nasi. Wah, kami sering ya kunjungan, nasinya banyak, tetapi nggak ada lauk sedikit pun. Udah sama mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa tubuh juga perlu sehat. Perlu makanan yang seimbang. Tubuh ini memerlukan saja, nggak harus berlebihan. Kalau berlebihan, kita ingin badan kita sehat, mari kita makan dengan gizi yang seimbang. Lalu juga isi piringku. Jadi kalau kita makan, 1 kali makan, lihat isinya harus lengkap, makanan pokok. Gak harus nasi, tapi bisa jagung, bisa kentang, bisa talas, bisa yang lain. Kemudian lauk, juga harus ada sayur dan buah, dan jangan lupa air putih. Gak harus minum, gak habis makan. Lebihan di dalam tubuh. Pada jadi sakit, kolesterol, asam urat, diabetes, dan ada banyak yang lain. Puji Tuhan, terakhir saya cek asam urat normal, gula normal, diabetes. Tuhan. Nah, karena dulu pernah asam urat Bapak Ibu. Ke pasar belanjanya apa coba? Kangkung ketela. Gong. Udah stop. Oke, saya nggak lanjut-lanjut tentang gizi. Di sini ada dokter, saya salah. Kembali ke jemaat yang sehat zaman. Jemaat yang sehat adalah idaman Tuhan. Jangan sampai jemaat GSJ Karismata Sukabumi bukan menjadi jemaat idamannya Tuhan. Bulan depan kita merayakan ulang tahun yang ke-31 kalau nggak salah. Ialah kita semakin sehat. Minggu lalu kalau Bapak Ibu ingat khotbah Pak Richard tentang yang tidak baik. Role model yang tidak baik. Ada poin-poin di situ kalau Bapak Ibu. Tapi hari ini saya akan menyampaikan tentang role model jemaat yang baik. Bang ya.
atau yang buruk, hari ini adalah yang baik. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13 di sana dijelaskan tentang jemaat Philadelphia. Hari ini kita mari mencontoh, meneladani jemaat Tuhan yang ada di kota Philadelphia, yang ada di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Saya tidak salah, mari kita akan baca ayat-ayatnya dulu. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu semua akan membacakan ayat genap. Maaf bisa lebih. Semua kita akan baca firman dari saya yang ganjil. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah, berapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi kau. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Akan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 92 saya belajar di teologi. Saya sama Tuhan Yesus ketika saya sedang kuliah, bukan teologi. Saya dulu di IP, guru. Masuk tingkat yang kedua, saya percaya. Kenapa? Karena bulat tekad saya dulu itu tinggi gitu. Dan saya dibawa ke Bandung, rohani. Saya dididik melayani dan kemudian tahun 92 masuk ke STT. Nah, saat itu saya dan teman saya merintis gereja yang ada di daerah Klaten, Lereng Merapi. Cari di namanya Gereja GGP Philadelphia Merapi. Pada waktu itu kami memilih nama gerejanya apa ya? Kami sepakat berdoa dan sebagainya, akhirnya memilih salah satu nama gereja yang ada di kitab Wahyu, namanya Philadelphia. Itu ada tanah, jemaat, kami membangun gedung dengan kemampuan kami. Itu dengan yang punya kayu bawa kayu, punya bambu bawa bambu, punya batu dibawa, panggul ditaruh di atas kepala, jalan kaki, akhirnya berdirilah gereja. Bisa. Nah, kemudian ada masalah, tantangan.
tempat itu nggak bisa dipakai. Tuhan, waktu itu ini ada rumah ya, akhirnya buatlah ibadah di situ sampai berapa lama. Nah, kemudian Tuhan kasih tempat dan bangunan sampai hari ini. Jadi juga tantangan tidak sedikit, kesulitan juga tidak sedikit. Tetapi ketika saya bandingkan jemaat yang ada di Philadelphia ini, yang di Kitab Wahyu, bukan di yang Merapi, tidak seberapa. Tidak ada sebandingnya. Tetapi ketika terus bertahan di dalam tantangan dan kesulitan, ya hari waktu itu kami juga membuka pos PI 2 tempat. Yang satu saat ini sudah menjadi gereja yang juga mandiri, dan yang satu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat siapa sih jemaat gereja yang di Philadelphia itu. Kalau kita melihat kisah Rasul, ada gereja mula-mula. Sana disebut adalah gereja yang ideal. Tetapi di dalam kitab Wahyu ini, kita mengenal jemaat Philadelphia yang dipuji Tuhan. Tidak ada teguran, tidak ada celaan dibanding jemaat-jemaat yang lain. Ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu. Smyrna, Efesus, Laodikia, kemudian Smyrna dan sebagainya. Ada 7. Dan jemaat Philadelphia adalah jemaat yang tidak ada celaan dan dipuji Tuhan. Kenapa Tuhan memuji jemaat Philadelphia? Apakah jemaat ini kaya raya? Tidak. Apakah memiliki gedung yang kuat? Oh tidak. Apakah jemaatnya banyak ribuan? Oh tidak. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat kota Philadelphia di map Alkitab, peta Alkitab di belakang, kalau sekarang kan bawa HP ya. Tadi bahwa kota Philadelphia itu ada di Asia Kecil. Kota ini berdiri pada tahun 189. Jadi pusat kebudayaan Yunani kuno. Tetapi ketika setelah terjadi zaman reformasi, gereja-gereja di sana menjadi gereja-gereja negara, dikuasai oleh negara. Tetapi gereja Philadelphia tidak mau dikuasai negara karena akan banyak kompromi. Lihat aja, gereja, pendeta yang ikut politik, sudah banyak kompromi. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Supaya menang, yang ngajak-ngajak, yang ngibul-ngibul. Tapi jemaat di Philadelphia tidak. Dia tidak menjadi gereja negara. Tidak mau dikuasai oleh negara. Sekalipun tidak mudah hidupnya. Namanya di luar negara, di luar kerajaan pada waktu itu. Jadi peras dengan pajak-pajak yang tinggi. Dan dia tidak bisa membangun gedung gereja yang dia inginkan. Dia menjadi gereja rumah. Ketika rumahnya tak mungkin bisa pindah. Tapi kalau gedung permanen begini dan jemaatnya banyak agak. Tapi jemaat Philadelphia itu adalah tidak menjadi gereja yang diatur oleh negara. Apa itu arti Philadelphia? Arti juga. Dari nama Philadelphia, kasih persaudaraan bukan hanya slogan, tetapi benar-benar dipraktekkan di dalam hidup berjemaat Philadelphia pada saat itu. Gereja Philadelphia tidak bergantung, tidak pernah diberi bantuan oleh negara, tidak pernah diberi fasilitas oleh negara, tapi dia
pada pada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya melihat dan Bapak Ibu melihat akan sejarah gereja Philadelphia, dari gereja jemaat Philadelphia inilah firman Tuhan bar ke seluruh bangsa. Bahkan mulai ada terjemahan Alkitab ke bahasa-bahasa lain, bangsa lain, negara. Dan ada suatu gerakan yang luar biasa. Jadi revival di mana-mana di Eropa. Mulai dari Inggris dan sampai. Nah, revival ini yang disebut gerakan misionaris modern ke mancanegara. Apa yang terjadi? Mulai dari Inggris ada misionaris yang pertama yang diawali oleh karena adanya gereja yang ada di Philadelphia. Bapak Ibu pasti ingat. Paul sepatu tidak memiliki modal besar, didikan yang tinggi, tapi karena digerakkan oleh Roh Kudus, karena begitu mempelajari firman Tuhan, dia memberanikan diri pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa ya gereja Philadelphia di Kitab Wahyu yakin jemaat Yesus? Nah, kita lihat kenapa jemaat Philadelphia menjadi idaman Tuhan. Yang pertama, kita akan lihat di sini. Karena mereka memiliki karakter Kristus. Syaratnya bukan memiliki gedung yang megah, jemaat yang banyak. Itu bukannya nggak penting, itu penting. Tetapi kalau tidak memiliki karakter Kristus, itu bisa roboh sekejap dengan tapi kalau karakter Kristus itu kekal hanya jamin. Ayat 7 dan 8 dikatakan di sana. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh jemaat Philadelphia. Memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita setiap bulan 2 sampai 3 kali melatih orang-orang kami murid. Itu ada 4 bahan. Bahan pertama adalah kepala. Kepala itu kita mempelajari tentang firman Tuhan, tentang teologia, tentang apologetika dan sebagainya. Jadi sekalipun mereka orang-orang tak pelajar, mereka dikasih teologi yang benar. Itu namanya kepala. Kemudian ada bahan hati. Hati itu isinya tentang karakter. Kemudian ada bahan tangan, itu isinya tentang penyembahan, Tuhan dengan benar. Dan kemudian ada bahan kaki, itu namanya gerakan. Gerakan apa? Untuk memberitakan kabar baik. Jangan firman Tuhan hanya berhenti di kepala, tetapi karakternya tidak berubah, hatinya tidak berubah, maka ada bahan hati. Bagaimana kita juga belajar menyembah Tuhan, ada belajar namanya tangan. Kita tahu teologi banyak, intelek sampai doktor, hatinya juga dirubah, bisa menyembah berjam-jam. Tetapi kalau tidak bergerak, tidak menginjil, itu belum melakukan. Jadi harus lengkap. Kita punya kepala doang.
tangan, enggak. Tapi kita harus punya kepala, hati, tangan, dan kaki. Ya, kita tidak dibuat jemaat yang timpang. Koar-koar ke sana ke sini. Tetapi ternyata hanya kepala doang isinya. Enggak melakukan firman Tuhan. Tapi harus dilengkapi dengan hati. Enggak gampang. Tambah, teguh, berulang-ulang. Bagian. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18 kita melihat di sana bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bahwa jemaat di Philadelphia tidak tercemari dengan lingkungan sekalipun lingkungannya tidak hidup di dalam Tuhan. Sekalipun dianiaya, sekalipun mendapat tekanan, tapi dia tidak akan berkompromi karena dia memiliki Allah yang hidup, yang memegang kunci Daud. Dan baginya jemaat Philadelphia Tuhan membuka pintu bagi jemaat di Philadelphia. Kalau membuka tidak ada yang bisa menutup. Kalau menutup tidak ada bisa yang membuka. Yang kekal jadi sekalipun dioyak-oyak, kejar-kejar. Makanya mereka memisahkan dari sistem kenegaraan. Mereka memisahkan dari hierarki Katolik Roma pada waktu itu. Yang menjadi gereja yang mandiri. Tidak menjadi gereja negara tetapi mengandalkan Roh Kudus. Dan mereka tetap menjaga kekudusan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Karakter Kristus adalah fondasi utama. Bagaimana kita menjadi jemaat yang dikenan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang menjadi idaman hati Tuhan. Kita harus bagaimana ketika kita dicaci maki. Bagaimana ketika kita melakukan tidak adil. Bagaimana ketika kita tidak mendapat pengakuan. Bagaimana dan bagaimana. Mari kita pandang Yesus. Bagaimana dia, Tuhan Yesus telah diperlakukan. Sakiti, cambuk, dustai dan sebagainya. Tidak pernah melawan. Tapi kalau kita mau belajar, kita mau menjadi jemaat Tuhan yang dikenan oleh Tuhan, kita harus belajar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, barangkali hari ini Bapak Ibu sedang sakit hati oleh karena kejahatan orang lain. Pandang siapa? Berapa kali Tuhan Yesus disakiti? Saat ini Bapak Ibu mungkin sedang dikecewakan oleh saudara, oleh keluarga, oleh mungkin siapa saja. Sulit mengampuni, jangan mandang siapa-siapa. Lakukan. Ini standarnya standar tinggi. Tapi tidak ada syarat lain kalau kita. Karena itu di sini gereja Philadelphia menjadi gereja yang menjadi pelopor misionaris bagi bangsa-bangsa. Nyatanya menjadi pelopor gereja misionaris bangsa-bangsa bukan gereja raksasa secara jumlah, secara kekayaan, tetapi jemaat kecil di Philadelphia, di kitab Wahyu. Secara kekuatan kekayaan.
Philadelphia yang menjadi pelopor di dalam. Lalu yang kedua, kenapa jemaat Philadelphia menjadi jemaat idaman Tuhan? Karena jemaat Philadelphia menjadi pelaku firman 8b dan 10. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jemaat Philadelphia menjadi bukan menjadi pendengar firman Tuhan yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sekalipun dalam tantangan, jemaat Philadelphia tetap setia. Dia bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan di tengah kesulitan, tantangan, penderitaan, dan aniaya itu tidak gampang. Panggil aparat keamanan. Tidak boleh. Tetapi jemaat Philadelphia tidak. Dia tetap melakukan firman Tuhan. Susah, tenang, sulit, mau berat atau mau ringan. Ya, mereka tetap melakukan. Penderitaan bukan merusak hidup orang percaya tetapi sebagai latihan ujian iman. Kenapa jemaat Philadelphia tetap maju di dalam penderitaan dan tekanan? Dia memandang penderitaan itu, ujian itu, cobaan itu. Tetapi jadi latihan. Iman kita betul atau iman kita benar atau tidak. Iman kita kuat atau lemah. Oh Ibu, bukan saya setuju cari-cari dan enggak. Tapi kalau ujian yang Tuhan izinkan itu, mari kita pandang dari segi yang positif. Bahwa itu tidak merusak orang percaya. Tapi itu menjadi latihan dan iman. Kita jangan meninggalkan pergi. Masalah di gereja, pindah ke gereja lain. Ada masalah, pindah lagi. Tidak dewasa. Itu tidak melakukan. Tapi jemaat Philadelphia ketika menghadapi kesulitan dan tantangan. Janji Tuhan akan melindungi dalam pencobaan. Dalam segala ujian cobaan yang datang, Tuhan berjanji melindungi. Bukan tentara, bukan negara, bukan siapapun. Tetapi Tuhan yang tidak bersungguh dalam kelemahannya. Tapi dia tetap setia dalam kelemahan. Kemudian yang terakhir, kenapa jemaat Philadelphia menjadi jemaat yang jadi idaman hati Tuhan? Tidak dicela, tapi dipuji. Sekalipun kekuatan tidak seberapa.
tapi tidak menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan membuka pintu bagi. Ayat 8b. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dari dalam tidak memiliki kekuatan yang. Tapi dari luar ada tantangan yang lebih besar dari kekuatannya. Tapi karena memiliki iman yang gigih, iman yang kuat, dan tidak menyangkal. Berapa banyak orang percaya yang menyangkal Tuhan? Berapa banyak orang-orang percaya yang kalah dengan masalah? Tapi jemaat di Philadelphia mereka tidak ada keluhan-keluhan dalam hal duniawi. Tidak ada keluhan, tidak memiliki fasilitas ini dan itu. Tidak. Tapi imannya tidak terpengaruh. Gereja kok defisit. Apapun yang terjadi, Tuhan katakan cukuplah apa yang ada padamu. Padahal ada sesuatu yang ada masalah. Karena Tuhan menolong, mencukupi dari manapun sumbernya. Kita nggak tahu, Tuhan yang tahu. Jemaat Philadelphia tidak ada uang yang banyak. Karena dia kejar-kejar kok pindah tempat satu dengan tempat yang lain. Gak punya gedung yang mewah, gak punya fasilitas yang mewah. Tapi tidak merasa, aduh Tuhan saya kurang ini. Saya gak bisa makan cukup. Gak punya fasilitas yang bagus. Pelayanan di saya nggak pernah merasa kurang. Setiap tahun nggak harus beli baju. Iman yang gigih dibuktikan dengan situasi yang seperti itu. Kalau nggak ada kursi pakai tikar nggak apa-apa, cukup. Nggak ada sound system, kita masih sehat. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar dengan jemaat yang dipuji Tuhan. Jangan belajar kepada jemaat yang hanya banyak duitnya. Yang fasilitasnya mewah, nggak perlu. Tapi jemaat yang dipuji Tuhan itulah kita teladani. Kita baca kitab Wahyu, khususnya dalam jemaat di Philadelphia. Baca berulang-ulang, pahami, renungkan. Ya kita bisa lihat diri kita, saya. Oh ternyata saya lebih mewah daripada jemaat di Philadelphia. Ternyata saya fasilitasnya lebih bagus dari jemaat di Philadelphia. Jadi kita, oh puji Tuhan, bersyukur. Enggak menggerutu, aduh Tuhan kurang terus. Tadi bilang, cita-citalah dalam segala. Bapak dikasih Tuhan. Saya dan teman-teman, istilahnya kalau jimpitan itu sedikit. Karena sedikit, bukan dari banyak teman. Dari banyak. Tuhan pelayan. Nah jemaat Philadelphia dia mengutamakan tentang hatinya Tuhan, yaitu penjangkauan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin tidak ada jemaat di Philadelphia
Ada misionaris yang diutus. Mari kita belajar. Selanjutnya. Lalu berkat apa yang Tuhan sediakan bagi jemaat yang memiliki karakter Kristus, yang melakukan firman Tuhan, dan juga yang memiliki iman yang gigih. Katakan ayat 9, aku membuka pintu bagimu. Tuhan yang membuka pintu bagi Bapak Ibu. Sekalipun orang lain melihat, nggak akan mungkin Bapak ini akan melakukan, akan berhasil dan akan begini begitu. Tetapi kalau Tuhan membuka, tidak ada siapapun yang bisa menggangguku. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka atau jemaat iblis datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Yang menjadi tantangan besar jemaat Philadelphia. Tuhan bilang mereka akan tersungkur di kakimu. Apa enggak hebat? Tapi Tuhan menyatakan perkara-perkara yang besar. Ayat 10. Akan melindungi dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Zaman tidak akan bukan hanya orang luar, tetapi janji Tuhan akan melindungi segala cobaan datang di ayat 11. Tidak seorang pun mengambil mahkota. Benar-benar sudah disediakan mahkota. Tidak ada orang yang mencuri. Tempatnya aman. Ayat 12. Ku jadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Soko guru. Yang pilar utama. Hanya satu. Jawa itu. Pasti. Dulu orang tua saya punya guru Ibu Karwa Dewi. Jadi kita jemaat Tuhan yang memiliki karakter Kristus dan melakukan firman Tuhan dan memiliki iman yang kokoh, Tuhan akan jadikan soko guru. Ngapusan. Bukan hanya jadi yang sekalipun Philadelphia ketika di dunia sepertinya dipandang sebelah mata. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baik. Tidak bisa dibeli apapun. Ayat 13. Siapa bertelinga? Halo? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu ini ke situ. Itu ayat terakhir di dalam Tuhan di dalam jemaat Philadelphia. Suatu hal.
yang main. Siapa yang tidaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan. Gak usah dengarkan. Tapi di ayat siapa bertelinga dengarkan apa yang dikatakan Roh. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita mau menjadi yang kedua, firman Tuhan. Anak. Kuis. Amin. Adalah firman Tuhan pada pagi hari. Roh Kudus akan berbicara. Tapi Roh Kudus tidak pernah. Jadi kita akan bangkit berdiri. Kita undang singa. Selidiki aku, lihatlah hatiku. Apakah Bapak Ibu silahkan. Janganlah. Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam apa yang saat ini. Aku, lihatlah hatiku. Apakah aku mengasihi? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau yang Maha tahu dan mengertiku. Tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihatlah hatiku. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Biarlah musik menyanyikan pujian ini.
kita berdoa, kita menghadap Tuhan secara pribadi. Pujian tadi katakan, selidiki aku ya Tuhan. Tuhan tidak pernah, dan kita tidak bisa menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Tetapi saat ini kita memberanikan diri. Tuhan, selidikilah hatiku. Apakah kami mengasihi-Mu Tuhan? Apakah kami benar-benar memiliki karakter seperti yang Kau mau? Apakah kami juga bisa dapat melakukan kehendak firman-Mu Tuhan? Terlebih di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Dan apakah kami tidak menyangkal-Mu Tuhan ketika kami menghadapi ujian dan tantangan? Haleluya. Kita nyanyikan bersama-sama, selidiki aku. Haleluya. Kebaikan-Mu yang tak dapat habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Amin. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan. Tuhan tidak membiarkan kita meminta-minta. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kau dapati. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tersisa. Hari ini kami memberanikan. Kami mengasihi kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berkurang. Kita akan belajar tetap setia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami menyadari banyak kekurangan dan keterbatasan kami untuk dapat bisa memahami firman-Mu. Hamba-Mu secara pribadi juga sangat terbatas. Tetapi kami percaya Roh Kudus yang tak terbatas itu akan menerjemahkan lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Dan Tuhan memberi kemampuan untuk kami dapat bisa melakukan. Itulah yang Tuhan. Saya Tuhan. Kau tahu pergumulan kami masing-masing. Mungkin sedang bergumul dalam perekonomian. Bergumul di dalam sakit penyakit. Bergumul di dalam masalah dan problem yang besar. Tetapi biarlah kami tetap mempertahankan kita memiliki karakter seperti Kristus. Dan kami juga tetap melakukan firman Tuhan di tengah-tengah tantangan itu. Dan akhirnya kami memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Kami percaya sakit penyakit apapun, masalah kesulitan apapun bisa terjadi. Tapi kami tidak akan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi. Berkati setiap kami. Dan Tuhan akan. Dalam nama Yesus Kristus. Berdoa dan mengucap. Silakan duduk.
Pasal 20 yang mengibadah harap kata mensyukurkan kepada
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Sekali lagi haleluya. Sama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, yang sudah memberi, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, upahmu. Haleluya, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu. Sama-sama kita mau katakan, aku bahagia, 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 bahagia. Sekali lagi, aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Sama-sama, angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke. Sekali lagi, aku bahagia, 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 aku bahagia, aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, aku bahagia, bahagia, aku bahagia, aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan bahwa pertolongan kami berasal daripada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Pertolonganku datang darimu, Yesus, kau ku percaya, yang tak mungkin semua mungkin bagimu Tuhan, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau menjawab hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, yang tak pernah kami lihat Tuhan, dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagi kami Tuhan. Haleluya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Yang tak Engkau jawaban bagi hidupku. Haleluya, yang tak pernah
Tuhan. Haleluya, gak pernah ku pikirkan. Itu yang kau sediakan, kau sediakan bagiku. Haleluya, itu yang kau sediakan bagiku. Amin, haleluya. Haleluya, Engkau penuh kemuliaan Tuhan, haleluya. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, ya mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami mendapatkan sesuatu yang berarti. Kami mendapatkan ketenangan, sukacita, kebahagiaan ketika kami hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadah kami, pengabdian kami, kesetiaan kami, dan ketaatan kami kepada Tuhan. Karena kami adalah umat Tuhan yang telah Tuhan tebus. Engkau mengasihi kami, berhargalah kami di mata Tuhan, dan kami terpuji di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, rencana Tuhan selalu indah buat kami. Kami mau taat berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau mohon Tuhan akan menuntun kami, mengarahkan kami, membimbing kami kepada seluruh jalan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami ketika kami lesu dan berbeban berat. Engkau berikan kelegaan, kekuatan dan semangat yang baru. Kami berdoa sepanjang minggu yang baru ini berkat Tuhan akan turun atas hidup kami, kegiatan kami, aktivitas kami, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, sekolah pendidikan anak kami, karir kami, dan apapun yang kami lakukan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam perlindungan kuasa, urapan, dan berkat serta perlindungan kuasa darah Yesus. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.